Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Live Herber, channel kita bersama, tempat kita berbagi, tempat kita sharing, dan tempat kita menimba ilmu tentang kehidupan. Sebagaimana arti dari surat Al-Qasas ayat 56 yang saya bacakan di awal. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi konteks materi kita pada kesempatan kali ini lebih mengacu dan lebih mengarah kepada materi yang religius. Materi hidayah Allah sebagai penerang jalan pada kesempatan kali ini akan kita kupas berdasarkan arti dari surat Al-Qasas. Kita tidak bisa merubah hati, karakter, sifat diri kita sendiri atau bahkan orang lain tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita atau tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa merubah atau memberi petunjuk pada orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada dalam keluarga kita, tanpa Allah yang memberi kekuatan, tanpa Allah yang memberi petunjuk kepada mereka. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuknya. Jadi dalam konteks ini timbul pertanyaan kita. Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang bisa menerima petunjuk dari Allah? Apakah semua orang disediakan hidayah dan petunjuk oleh Allah? Jelas untuk jawaban ini mutlak hanya Allah yang bisa menjawabnya dengan tepat. Namun kita bisa berasumsi, kita bisa menerka, kita bisa
algoritmakan dengan pemikiran kita, secara logika saja kita sebagai hamba jelas tugas utamanya adalah meminta, memohon petunjuk dari Allah. Gambarannya saja seperti ini, gambarannya. Ketika kita akan memberikan objek, ya, maksud saya akan memberikan sesuatu kepada objek yang ada dalam keinginan kita mau memberikan apa kepada objek tersebut. Misal nih, misal saya mau ngasih ke kalian materi menuju cahaya ini. Kalau saja objeknya ya, atau subscriber semua, pendengar semua yang ada di sana, di seberang sana, itu tidak mau menerima materi yang saya sampaikan, materi apa ini? Nggak mau menerima seperti itu, jelas materi yang saya sampaikan ini nggak akan pernah sampai. Apa yang saya bacakan ini, apa yang saya katakan ini, yang saya utarakan ini nggak akan pernah mampu sampai ke pemikiran kita, pemikiran kalian. Tetapi ketika sampean semua sudah mau menerima, sudah mau membuka hati intinya ya. Misal gini, oke lah, ada updatean, kemudian sampean semua bilang kepada dirinya sendiri, ini ada updatean, berarti tugas saya itu mendengarkan kira-kira materi apa yang disampaikan. Ketika ada yang bermanfaat, monggo silahkan dipakai, monggo silahkan dijalankan. Karena ilmu itu tidak selalu datang dari majelis-majelis, dari tempat-tempat yang hanya berbasis pendidikan. Jadi tujuan kita juga sama dalam channel ini, mari sama-sama kita cari ilmu, kita gali wawasan dan pengetahuan secara bersama-sama dengan cara yang lebih santai, kan gitu. Jadi ketika saudara Anda semua, ya pemirsa semua, sudah mau membuka, langkah pertamanya adalah membuka hati, membuka pikiran. Saya siap menerima materi, saya siap menerima ilmu yang ada dalam materi. Itu insya Allah baru bisa sampai, kan gitu. Tapi kalau dibuka aja belum, gimana mau masuk, kan ngono. Gambarannya kan ngono itu. Pintunya aja belum dibuka, gimana yang di luar mau masuk. Jadi mari sama-sama kita buka dulu pintunya, kita buka pintu hati kita untuk bisa menerima ilmu dan wawasan yang ada dalam channel ini. Saya disclaimer dulu ya, saya sampaikan dulu bahwasanya dalam konteks ini saya tidak bermaksud untuk mengajari, untuk menggurui lah ya. Jadi pada dasarnya saya nggak punya niat seperti itu. Niatan saya adalah mari sama-sama kita belajar dan belajar. Jadi kalaupun ada sobat-sobat semua yang mempunyai stigma, asumsi dalam pikirannya bahwa saya menggurui dan lain-lain, mohon maaf bahwasanya saya tidak memiliki atau tidak punya niat seperti itu. Jadi intinya mari sama-sama kita belajar. Langkah pertamanya adalah mari sama-sama kita buka hati untuk menerima materi yang akan kita pelajari. Baik, kita lanjutkan.
Saya dalam kesempatan kali ini mengambil sebuah tema ya, menuju cahaya, dengan pengantarnya hidayah Allah sebagai penerang jalan. Konteks tema menuju cahaya tidak akan pernah bisa terlepas dari konsep hidayah Allah. Ya, apalagi dalam konteks kehidupan spiritual kita. Apa toh kehidupan spiritual itu apa? Jadi secara garisnya saja kita ambil bahwa ini adalah line, ya, adalah garis lurus dari hati kita vertikal menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah dalam hal ini adalah petunjuk, ya, menjadi penerang jalan bagi kita semua yang sedang menjalani perjalanan menuju cahaya. Oke lah, anggap aja kita sedang berada dalam lorong yang gelap, dalam gua yang gelap, dalam lubang yang gelap yang gak ada sinarnya sama sekali. Saya tanya, alat pertama yang ada dalam otak kita semua itu apa? Jawabannya pasti alat penerangan, gitu. Bisa itu obor, bisa itu senter, bisa itu apalah yang itu bisa menimbulkan cahaya, yang bisa menuntun kita supaya tidak terbentur ketika dalam kondisi gelap. Nah, jika ini dikaitkan dengan proses kita, ya, saya rasa semua kita ini masih dalam keadaan gelap secara spiritual. Jadi yang kita mau adalah, yang kita cari adalah cahaya kebijaksanaan dalam mengolah dan memahami hati kita sendiri, jiwa kita sendiri, diri kita sendiri, dan pencerahan-pencerahan batin lainnya. Ketika kita sudah paham dengan diri kita sendiri, hati kita sendiri, jiwa kita sendiri, maka akan muncul pemahaman yang itu jelas langsung disampaikan oleh Allah ke dalam hati kita secara tidak kita sadari, secara nggak terasa. Ya kalaupun pada zaman Rasulullah menerima wahyunya dari malaikat Jibril dengan bentuk yang sedemikian rupa. Nah, jelas sekali perbedaannya dengan apa yang kita dapatkan. Karena level kita jauh sekali di bawah itu. Ya. Namun langkah pertama kita dalam tema ini ya sama seperti yang saya sebutkan kepada rekan-rekan sekalian tadi, bahwasanya kita harus mau dulu membuka. Apa toh yang dibuka? Ketika konteksnya hidayah, yaitu hati kita buka dulu. Maukah saya menerima ilmu? Maukah saya menerima hidayah? Saya mau nggak sih menerima petunjuk itu? Kan gitu. Mari kita sama-sama tanya kepada diri kita masing-masing terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini akan kita bahas hidayah Allah adalah sebagai cahaya yang utama. Dalam Al-Quran seringkali kita membaca ayat, membaca arti dan lain-lain, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Allah adalah mahanya cahaya, cahaya di atas cahaya.
ya, cahaya yang pertama dan lain-lain, ya, cahaya hidayah Allah dalam hal ini dianggap sebagai panduan utama dalam kehidupan seorang muslim, ya, menyoroti konsepnya sebagai sumber cahaya yang memberikan petunjuk kepada hambanya dan sebagai asas dari tema kita, yaitu menuju cahaya. Nah, dalam hal ini hidayah Allah sangat menjadi titik fokus dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan vertikal kita, cara mengolah hati kita, ya. Dan langkah pertama yang seperti saya sebutkan di awal, kita membuka hati terlebih dahulu, kita tanya diri kita dahulu, dan kita tekankan kepada diri kita dahulu supaya mau menerima hidayah dari Allah. Sebelum menerima pasti kita yang mencari, ya, kita cari dulu. Kalaupun gambarannya seperti ini, seperti apa, kemarau kemarin, ya, kita kan berharap apa, hujan terus kita dapat air yang banyak. Coba bayangin jika mau hujan setelah kemarau nih, kita bawa tempat atau media yang bisa menampung air hujan itu ke tempat yang lapang, ya, dengan tujuan supaya kita dapat air yang banyak yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu langkah pertama saja kita harus dituntut. Kita sudah dituntut untuk bertindak. Kita sudah harus action dulu. Kita harus mengambil sikap dulu. Saya harus membawa sebuah media, alat penampung air ke tempat yang lapang, supaya nantinya air hujan itu bisa saya tampung dengan sebanyak-banyaknya. Kita pindah sekarang, air hujan itu adalah hidayahnya. Kemudian langkah kita apa yang pertama? Yaitu kita cari media, tempat yang bisa menampungnya, menampung air hujan itu, menampung hidayah itu ke tempat yang memang apa ya, berkesempatan besar untuk menerima hidayah dengan lebih banyak, menerima air hujan lebih banyak. Kita cari tempatnya, kita letakkan di tempat yang bisa menghasilkan, bisa menerima dengan jumlah yang banyak, baru kita bisa membawa hasilnya, baru kita bisa menerima hasilnya. Kalaupun tadi itu air hujan, berarti kita baru bisa membawa air hujannya, bisa bawa airnya pulang ke rumah. Kalau konteksnya hidayah ya sama, kita baru bisa menerima hidayahnya setelah kita mengambil action terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta Allah kasih hidayah kepada kita dalam keadaan kita yang sedang berleha-leha, tidak mengambil action apapun, tidak melakukan apapun, tidak berzikir apapun, tidak mau memohon apapun kepada Allah. Saya rasa itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi, tapi kemungkinannya kecil, atau dalam persentasenya bisa jadi 1000 berbanding 1, ya, orang-orang pilihan. Jadi dalam konteks ini yang paling utama adalah kita dulu yang harus mencari hidayahnya, kemudian terima setelah Allah memberi hidayah. Penerimaan hidayah Allah itu melibatkan keinginan kita yang tulus untuk mencari petunjuknya. Dicari dulu, udah dapat, diterima, dibawa, kan gitu. Dalam konteks ini, ya, itu mengingatkan kita setelah kita action itu, setelah kita mengambil sikap,
Yang paling penting di awal, ya, kita selalu menerima tuntunan bahwasanya jangan lupa di awal itu niatnya yang bersih, niatnya yang tulus ya, kan gitu. Nah, jadi di sini pentingnya menata niat ketika kita mau mencari sebuah hidayah itu sangat penting, sangat penting. Kemudian didukung dengan eh, apa? Action yang kedua yaitu berdoa. Berdoa di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, beri saya hidayah. Ya Allah, beri saya petunjuk. Kan gitu, ya. Dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengejar hidayah Allah. Jadi kata sungguh-sungguh di sini tidak bisa dibuang, tidak bisa diganti. Ya, nggak bisa sambil main-main, nggak bisa hari ini kita minta, besok udah diganti lagi, hari ini kita minta lagi, besok enggak, ya. Jadi usahakan niat yang bersih, doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwasannya hidayah itu adalah kunci bagi kita untuk menentukan langkah awal kita. Kita mau bagaimana nantinya? Apakah kita akan tetap terpuruk dalam kegelapan seperti ini, atau kita mau tenang dalam cahaya hidayahnya Allah? Tuh. Kemudian setelah kita menerima cahaya, menerima hidayah itu, ya, kita akan tetap dihadapkan dengan ujian dan tantangan. Bahkan ketika kita berusaha atau sedang mencari hidayah itu pun jelas tantangan, ya, dan ujian itu akan kita rasakan, sudah akan kita rasakan. Dan ujian dan tantangannya itu jelas bervariasi berdasarkan tinggi rendahnya level kita, kuat dan tidaknya kita dalam berjuang, ya, dan lain-lain. Karena sebagian besar perjalanan spiritual, perjalanan kita yang vertikal kepada Allah itu jelas tidak luput dari ujian dan tantangan. Sopo sing nggawa ujian tantangannya sopo? Ya, itu yang disebut syaitonir rajim, yang dalam bentuk tidak kasat mata atau yang kasat mata, ya, yang bisa disebut setan yang sesungguhnya dan setan yang turunan. Namun percayalah, ya, kita harus percaya bahwasanya Allah itu selalu memberikan kekuatan kepada siapapun, kepada hambanya yang mau mencari, mau mendekat, dan apa ya, intinya hambanya yang punya keinginan untuk berubah, satu langkah saja dari kita untuk mendekat kepada Allah, ya, ratusan kali lebih dari itu Allah berusaha menjemput kita. Dua langkah kita berusaha mendekat kepada Allah, ratusan langkah Allah akan menjemput kita. Yakin, mari kita yakinkan dalam hati kita masing-masing. Nah, dalam konteks hidayah Allah, kita akan menggali bagaimana ujian dan tantangan dapat menjadi satu bentuk ujian kesabaran dan keimanan. Logika, ya, logikanya saja. Seandainya dari rekan-rekan semua ada yang pernah jalan-jalan, ada yang pernah berkunjung ke salah satu pandai besi, yang di tempat pandai besi itu kita sama-sama tahu bahwasanya mereka membuat sebuah alat bisa alat pertanian, ya,
bisa alat-alat yang lain, bisa sabit, bisa cangkul, bisa parang, bisa pedang dan lain-lain. Jadi dalam logika itu saja kita tahu bahwasanya semakin tinggi kualitas daripada alat yang akan dihasilkan, maka semakin intens juga, semakin ekstra juga, semakin apa ya, prosesnya juga apa, kalau semakin panjang. Misal perbedaan antara bikin sabit sama bikin pedang, itu perbedaannya jelas sangat jauh sekali. Ketika kita mau jadi pedang, berarti harus siap diterpa dengan ujian dan tantangan yang lebih besar daripada yang lainnya, teman-teman kita yang lain yang hanya mau jadi sekedar si sabit ini. Kita mau jadi pedang, dengan mereka yang mau jadi sabitnya, itu jelas eh, prosesnya akan lebih panjang. Kita yang berkeinginan atau mau menjadi pedang. Nah, gambarnya seperti itu. Dalam menghadapi rintangan, yakin, ya, keyakinan bahwa Allah senantiasa memberikan kekuatan harus tetap ada dalam diri kita. Ya, karena ini akan menjadi sebuah penopang dan pegangan yang kuat bagi kita, insan yang manusia yang sedang dalam proses menuju hidayah, proses menuju cahaya, dari gelap menuju terang, ya, dari awam menuju hidayah, dari suatu keburukan menuju kebaikan. Itu. Mari kita lanjutkan. Nah, peran hidayah di sini ya jelas sangat berperan aktif dalam transformasi diri kita pribadi. Nah, hidayah Allah itu bukan hanya sekedar petunjuk loh, ya, tetapi juga sebagai pendorong. Bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai pendorong untuk mentransformasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika nanti ya kita sudah bisa menerima hidayah dari Allah itu bukan lagi konteksnya sebagai petunjuk, tapi lebih mengarah kepada pendorong yang mentransformasi atau merubah diri kita. Ya, karena hidayah Allah itu akan memicu perubahan sikap, memicu perubahan perilaku kita, pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Nah, transformasi ini akan membawa kita ya dari tempat kita yang gelap menuju cahaya atau pencerahan batin kita masing-masing. Setelah kita dapatkan hidayah itu dalam jumlah yang tidak sama ya pastinya ya, antara saya dengan rekan-rekan, antara rekan-rekan dengan rekan-rekan yang lainnya. Ya, setelah kita dapatkan tugas penting yang harus kita jalankan apa? Yaitu menyebarkan cahaya. Ibaratkan kita jadi penerang, jadi lilin pun lah. Berarti kita harus sudah bisa menerangi sekeliling kita. Setidaknya orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Nah, seperti konteks pelajaran dan apa yang kita kerjakan pada saat ini sudah bisa dimasukkan ke dalam kategori menyebarkan cahaya. Saya dapat 1-2 potong ilmu yang saya rangkum dalam sebuah materi, kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan mau menerima. Oh, ini ada ilmunya, oh ini ada manfaatnya, ini bakal saya pakai dan lain-lain. Berarti itu sudah masuk kategori menyebarkan cahaya.
Kemudian nantinya misalnya rekan-rekan juga menyebarkan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang-orang yang rekan-rekan sayangi, kepada sahabat-sahabat semua. Itu juga prosesnya akan berkesinambungan, ya, akan terus memanjang gitu kan prosesnya. Karena pentingnya berbagi cahaya hidayah dalam bentuk apapun ya, dengan sesama menjadi bagian penting dalam proses kita setelah menerima hidayah dari Allah. Ingat ya, di garis bawah ya, bahwasanya hidayah itu tidak hanya eh, datangnya serta-merta, harus kita cari. Bisa jadi, dan saya harap sih dari materi-materi yang seperti ini bisa menjadi hidayah buat kita semua. Amin. Eh, dan dari rekan-rekan semua nantinya jadi hidayah buat keluarga, buat sahabat, buat siapa-siapa. Jadi seperti itu, terus berlanjut. Kita saling memberikan cahaya, kita saling menyampaikan hidayah. Karena jelas sebuah hidayah itu tidak lepas daripada sebuah tindakan-tindakan positif. Positif. Tidak lepas dari kebaikan dan contohnya apa ya, berbagi ilmu seperti ini kan hidayah ini. Secara tidak kita sadari, individu ya kita ini yang insya Allah sudah diberkahi hidayah oleh Allah, diharapkan supaya apa? Supaya bisa menyebarkan cahaya yang kita dapat tadi. Ilmu yang kita dapat kita sebarkan kepada orang lain yang bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan wawasan, lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, lingkungan yang apa ya, penuh dengan kebijaksanaan. Bijaksana dalam menyikapi diri sendiri dan orang lain. Nah, dari materi yang singkat ini, karena materi ini saya rasa ketika dijelaskan dalam waktu sehari, 2 hari, atau bahkan mungkin 1 bulan lebih ya, itu saya rasa nggak bakal bisa selesai. Gitu. Jadi yang saya yakin dari rekan-rekan semua adalah pasti rekan-rekan semua bisa menyimpulkan, bisa menarik atau bisa mengembangkan konsep yang sudah kita baca dalam materi ini supaya bisa lebih luas lagi. Kita mempelajari konsep ABCD misalnya dalam materi ini, saya yakin dari ABCD ini rekan-rekan bisa mengembangkan menjadi A1, A2, A3 dan seterusnya. Ya, karena nggak bakal selesai kalau dibahas secara keseluruhan. Jadi mari sama-sama kita tarik kesimpulannya dari materi yang singkat ini. Di materi ini kita disajikan ya, kita bisa menerima gambaran kaitan eratnya antara menuju cahaya dengan hidayah Allah. Menuju cahaya dengan hidayah Allah ini nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dilepaskan, apalagi sebagai kita sebagai orang Muslim. Dengan mencari, menerima, dan mengaplikasikan hidayahnya, kita dapat menjalani perjalanan spiritual, perjalanan vertikal kita ke Allah, dan membawa kita semua dari kegelapan menuju ke cahaya, dari ketidaktahuan ngomongnya wes dari ketidaktahuan menuju hidayah, itu maksudnya. Seperti di awal tadi apa? Mencari ya, mencari, menerima, kemudian mengaplikasikan. Ini 3 langkah penting yang harus kita lakukan. Ya, semoga materi kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang sedang dalam proses
mencari petunjuk, cahaya, dan hidayah dalam hidup kita. Semoga juga kita semua senantiasa mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita bahas pada kali ini, yaitu hidayah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, tuntunan, dan kasih sayangnya Allah, serta dijadikan sebagai insan yang lebih baik, yang selalu bersyukur dan ridho atas semua skenario yang Allah tentukan buat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi singkat kita. Semoga selalu ada yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersama Life Harbor, pelabuhannya segala ilmu tentang kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.